Hai guys, balik lagi di Jalan-Jalan Neo seperti biasa bareng aku Diavinda. Nah kali ini aku lagi ada di kawasan The Colomadu. Nah buat kalian nih yang habis capek-capek jalan-jalan di The Colomadu, bisa banget langsung mampir ke Royal Pring Sewu Restoran. Ini masih jadi satu kawasan gitu sama The Colomadu. Nah kenapa ya kok namanya Royal? Apakah di dalamnya bakal seperti kerajaan? Maka langsung aja kita cek ke dalam. Di dalam bentuk bangunannya kayak apa dan ada menunya apa aja. Nah kali ini kita masuk di salah satu ruangannya, namanya ruangan Pocung. Nah untuk setiap ruangan di Royal Pring Sewu ini ternyata terinspirasi nama-namanya itu dari tembang Mocopat guys. Di sini ada ruangannya Sinom, Kinanti dan masih banyak lagi. Nah untuk ruang Pocung ini sendiri biasanya dipakai untuk pertemuan keluarga besar atau mungkin acara-acara yang melibatkan banyak orang gitu. Yuk kita langsung jalan ke tempat yang lainnya. Nah ini dia taman yang aku ngomongin tadi, lihat untuk foto-foto juga bagus banget. Dan di sini tuh biasanya katanya untuk wedding juga bisa. Jadi nanti kayak bride-nya ada di tengah-tengah taman ini. Lihat deh, ini di sini tuh foto-foto bagus dan aku kalau bayangin wedding dream banget sih. Nikah di tempat kayak gini dan kita berdiri di taman sebagus ini. Nah kita udah puas keliling-kelilingnya, saatnya kita untuk ngobrol sama salah satu pengelola Royal Pring Sewu ini buat lebih tahu lebih dalam tentang Royal Pring Sewu ini, karena di sini kan termasuk kayak restoran yang unik gitu. Makanya ikutin terus perjalanan aku. Nah kayak yang udah aku ngomongin tadi, aku bakalan ngobrol dan ngulik-ngulik lebih dalam tentang Royal Pring Sewu ini bersama Pak Puri sebagai apa Pak di sini? Sebagai manajer operasional ya. Manajer operasional di Royal Pring Sewu ini ya Pak ya? Betul sekali ya. Nah Pak, saya penasaran banget nih, kan di sini tuh kayak saya tuh lihatnya unik gitu ya restorannya, kayak konsepnya kerajaan. Nah sebenarnya itu emang cuma sengaja konsepnya kayak gini atau ada sejarah tersendiri dari Royal Pring Sewu ini? Yes. Back to the history ya. Jadi film The Glory bahwasanya sebelumnya bangunan ini adalah milik Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo. Yang mana pada tahun 1861 mendirikan Royal Besaran ini untuk kegiatan beliau saat mendirikan pabrik gula Colomadu seperti itu. Jadi dari durasi waktu yang ada sampai 97 kalau nggak salah ya, itu diadakan revitalisasi, diambil alih oleh PT Sinergi yang menaungi BUMN pengelolaan di The Colomadu dan bangunan yang ada sekarang ini. Karena kita aja kerjasama sebelumnya yang notabene Pring Sewu buka di cabang 260 rest area Brebes, karena di sana juga bangunan pabrik gula yang dikelola PT Sinergi. Jadi kita berkolaborasi untuk Pring Sewu hadir kembali di kota Solo. Dan begitu. Bertempatlah di sini gitu. Seperti itu. Nah, kenapa Pak kok alasannya lebih memilih di kawasan The Colomadu ini? Kan yang kita tahu ini termasuk cagar budaya ya? Yes. Jadinya agak susah ya ngerubah-ngerubahnya ya. Nah, kenapa kok akhirnya memilih untuk di The Colomadu ini? Gini Mbak Ju ya, dan juga pemirsa TV 10 ya. Yang sebelumnya memang sangat berkesan sekali. Hal-hal yang mempunyai histori tinggi, kita manfaatkan ya untuk adanya Pring Sewu hadir di situ juga. Di Pring Sewu Kota Lama Semarang, di mana saudagar kaya, salah satu saudagar kaya di Asia Tenggara, Oi Tiong Ham, yang mana kantor beliau kita pakai juga untuk restoran Pring Sewu. Jadi historinya ada hal-hal yang sifatnya bisa kita kerjasamakan untuk kita bekerja sama dalam hal kuliner, kita masuk di situ gitu. Jadi emang lebih suka tempat-tempat yang ada nilai historinya itu tadi ya Pak ya. Apalagi di sini kan mengusung tema royal ya, kerajaan ya. Jadinya cocok banget ketika kita tahu kalau di sini tuh dulunya bekas ini ya Pak ya, rumah
kediaman ini ya, Kanjeng Gusti Pangeran Adi Aryo. Itu Mangkunegaran keempat. Iya. Oke. Kalau nggak salah tahun 1853 sampai 1881. Oke, sampai 81. Nah, kalau untuk Pring Sewunya sendiri itu berdiri sejak tahun berapa, Pak? Kalau Pring Sewu sendiri itu karena awal mulanya berdiri tahun 1987 di Purwokerto. Di Purwokerto. Cabang pertamanya adalah Pring Gading. Karena nama Pring itu kan terbatas ya, Pring Gading, Pring Kembar, Pring Jadang, Pring Kuning. Akhirnya ada perubahan nama menjadi The Chain Resto Bambu Chain. Bambu Chain. Ya, tahun 1992. Dan setelahnya harapannya adalah banyak cabang Pring Sewu yang nanti tersebar di seluruh Indonesia menjadi ribuan gitu ya. Akhirnya kita namakan manajemennya adalah Restoran Pring Sewu. Gitu. Pring Sewu, oke. Dan nggak menutup kemungkinan untuk ke internasional juga ya, Pak ya? Iya. Harapannya ya. Terus untuk Royal sendiri, ini adalah cabang pertama di mana mengusung konsep Royal. Jadi untuk menu, penyajian, pelayanan itu kita naik grade gitu loh. Untuk Pring Sewu hadir untuk lebih baik untuk kalangan yang ada di Surakarta dan sekitarnya seperti itu. Oke, dan dilihat juga di Surakarta masih sedikit ya Pak ya untuk tempat-tempat yang mungkin bisa dibilang kayak gini restoran fine dining gitu ya. Tapi untuk harganya apakah semahal fine dining di luar sana Pak di sini? Masih dibilang wajar ya kalau untuk harga ya. Masih bisa masuk lah di kantong masyarakat khususnya Surakarta dan sekitarnya gitu ya. Baik. Seperti itu. Jadi nggak yang sampai jutaan gitu ya Pak ya. Masih ya affordable ya. Menu mulai 25.000 sudah bisa. 25.000 udah ada. Itu main course atau main course ada yang 25.000. Wow, berarti sebenarnya ini konsepnya kelihatan mewah dan mahal, tapi ternyata harganya tetap terjangkau untuk semua kalangan, khususnya untuk masyarakat Kota Solo. Nah, untuk tadi kan menu di sini harganya masih dibilang wajar ya Pak ya. Nah, untuk menu di sini itu kan sini konsepnya tradisional. Apakah juga semuanya Indonesian food atau ada yang lainnya juga? Untuk menu sendiri kita 80% ya Indonesian food ya. Ada memang beberapa yang memang kontemporer, ada kolaborasi gitu ya. Jadi mengusung sedikit banyaknya itu adalah menu-menu yang tradisional seperti tradisional. Oke. Tadi juga saya lihat sedikit ya menunya kayak ada itu ya Pak, dessert-dessertnya kayak makanan-makanan tradisional gitu ya. Yes, betul sekali. Kita juga ada menu paket hemat loh untuk 10 orang. Oh, ada paket-paket kayak gitu juga. Nasi tenongan. Oke. Kalau promo-promo ada nggak nih Pak di sini? Promo untuk saat ini belum. Khusus untuk member VIP. Oh, khusus untuk member. Oke. Nah, tadi kan saya keliling nih Pak, lihat ada 2 meeting room. Nah, itu atau bisa juga tadi kayaknya di luar bisa untuk wedding atau pertemuan dan lain-lain. Bisa sekali, ya. Sudah beberapa kali ini, khususnya dalam minggu ini ada 2 wedding juga. Oh, ada 2 wedding, oke. Ya, ada lamaran juga, ada yang arisan. Barangkali kalau Bapak Ibu semuanya menginginkan untuk arisan dengan konsep seperti di rumah kerajaan, monggo saya dengan senang hati untuk bisa menikmati masakan di sini dan suasana yang memberi aura ketenangan gitu ya. Nah, untuk reservasinya gimana itu Pak caranya? Untuk kalau mau wedding atau mungkin mau cuma meeting gitu? Ya, bisa langsung DM di IG-nya Royal Pring Sewu Solo. Bisa juga nanti lewat website kita www.pringsewuresto.co.id. Bisa juga langsung datang ke sini dengan marketing kita atau langsung dengan
manajernya gitu. Nah terakhir nih Pak, boleh dong mungkin kasih ajakan untuk pemirsa di rumah biar bareng-bareng datang ke Pringsewu, di Royal Pringsewu ini. Ya, para pemirsa TV 10 di Surakarta dan sekitarnya, mari untuk bisa menikmati hidangan di Royal Pringsewu di Colomadu Solo ini, Karanganyar ya. Harapannya di samping bisa menikmati menu yang ada, yang disajikan oleh chef-chef handal kita, juga para pemirsa semuanya bisa menikmati, bisa enjoy di sini sambil melihat bangunan-bangunan yang dipakai kerajaan ya, bangunan-bangunan raja dari Mangkunegaran yang setiap harinya beliau menikmati hari-harinya di sini gitu ya. Terima kasih. Iya. Jadinya makan di sini kenyangnya dapat, terus sejarahnya juga dapat ya Pak ya. Terus juga bisa ngasih new experience ya untuk para customer yang datang ke sini, dan apalagi ditambah untuk para anak-anak muda nih suka foto-foto, di sini tempatnya tuh instagramable banget ya Pak ya. Biasanya anak-anak muda bilangnya gitu, dan estetik banget. Makanya tunggu apa lagi, kalian langsung aja datang ke Royal Pringsewu. Nah Pak, saat ini aku udah mulai lapar nih. Aku udah mau cobain menu-menu yang ada di sini. Tadi udah itu ya Pak, udah pesen beberapa menu yang recommended ya di sini ya. Oke deh. Sudah disiapin di belakang. Oh sudah disiapkan di sana. Oke, terima kasih Pak. Nah saat ini guys, aku mau langsung cobain makanan-makanan yang ada di Pringsewu. Makanya kalian jangan kemana-mana, tetap saksikan Jalan-Jalan Yuk hanya di TV 10. Cekidot. Hai guys, balik lagi di Jalan-Jalan Yuk. Nah kali ini aku mau cobain beberapa menu yang ada di Royal Pringsewu. Lihat deh di depan aku udah ada beberapa menu yang jadi rekomend di Royal Pringsewu ini. Untuk yang pertama, di samping aku ada sate madu mongso. Kita lihat dari penampilannya aja udah menarik banget nih. Di servingnya pakai kayak gini. Wow, ini jadi kelihatan royal banget ya. Oke, langsung aja kita cobain. Dan di bawahnya ini ada ini guys, ternyata kayak kecapnya, kayak bumbunya gitu, atau sambal kecap ya. Langsung aja kita cobain deh. Oke, nih lihat, dagingnya super tebal, dan ini ternyata udah ada bumbunya guys, jadi kemungkinan ini sambal kecapnya. Langsung aja kita cobain tanpa pakai ini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian jadi udah ada bumbunya di satenya ini. Terus daging sate ini juga empuk, dan bumbunya ini tipikal bumbu yang manis gurih gitu. Terus juga walaupun dagingnya setebal ini, tapi bener-bener ngeresep sampai ke dalam gitu guys. Dan ini kayaknya pakai daging sapi ya, tapi empuk banget. Ini enak banget guys, sumpah. Mungkin kita bisa coba pakai ini dia sambalnya. Oke, ini. Wow. Ya, langsung aja kita coba. Bismillah. Ternyata pedes. Beneran, ini ternyata sambal kecap. Untuk tipikal bumbunya itu malah kayak ini ya, kayak sate kambing. Ada sambal kecapnya gitu, tapi untuk bumbu yang melumuri dagingnya ini rasanya kayak rempah. Terus kalau sambal kacang tuh bukan, tapi apa ya, aku kurang tahu ini bahan dasarnya apa, tapi yang jelas rempahnya kerasa, terus rasanya manis asin gitu. Top. Next aku bakal cobain selat Solo. Di dalamnya ini selat Solo ini kayak selat-selat Solo pada umumnya, ada telurnya, terus ada daging sapi, ada kentang, ada buncis, wortel, tomat, daun selada, bawang merah, sama timun. Dan ini kayak aku dulu tuh nggak tahu guys, krimnya di selat Solo ini
krim apa, tapi ini tuh selalu ada di Selat Solo dan rasanya kayak asam-asam gitu. Nah, langsung aja kita cobain. Oke, karena tadi udah makan daging-dagingannya, sekarang aku mau cobain si kentang sama wortelnya. Wow, agak ribet ya. Oh ya, untuk Selat Solo di sini tuh dikasih kuah guys, sampai lupa. Ini dia kuahnya. Ah, bener, ini kuahnya. Kita masukin dulu. Wow, kuahnya tipikal yang nggak terlalu kental gitu, tapi juga nggak terlalu encer dan bukan warna coklat pekat. Nah, kita aduk dulu biar kecampur sama yang kayak fly-nya atau apa ya. Kalau mayones bukan mayones sih, tapi rasanya juga ada asam-asamnya gitu. Nah, udah kita campur, kita cobain. Ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa Selat Solo di sini tuh kayak beda dari Selat Solo yang biasanya. Kalau biasanya tuh Selat Solo lebih dominan rasanya tuh kayak manis, terus asam seger gitu. Kalau ini lebih ke ini ya, ada manisnya tapi kayak sedikit asin dan gurih, juga ada seger-seger, asam-asam segernya gitu. Jadi kalau untuk Selat Solo ini bukan tipikal Selat Solo yang manis banget sampai bikin enak di tenggorokan gitu, tapi tipikal yang ada gurih-gurihnya, asin juga asam-asam seger. Mantap. Dan untuk tadi kan aku cobain sayurnya, untuk sayurnya itu super fresh, terus empuk juga, wortel sama kentangnya itu empuk, jadi matang sempurna gitu, dan nggak ada kayak biasanya kan kalau makan sayur tuh kayak ada bau-bau sayur yang nggak mengenakan. Tapi entah kenapa kalau makan sayur di sini tuh kayak wortelnya tuh nggak kerasa kayak makan wortel, tapi rasanya tuh ya udah biasa aja, kayak nggak makan sayur. Buat kalian yang nggak suka sayur, mungkin ini bisa jadi opsi yang bisa kalian coba. Next aku bakal cobain sop matahari. Oke, sop matahari di sini kalau tampak luarnya itu kayak sop matahari pada umumnya ada di Solo. Tapi nanti kita coba. Ini tadi soalnya juga kayak tampak kayak selat pada umumnya, tapi ternyata rasanya lebih ke gurih asam. Nah, kalau ini rasanya gimana? Kita cobain bareng-bareng. Nah, pertama kita kasih kuahnya dulu, kuah sopnya. Aku kasih segini aja. Ini sebenarnya masih banyak banget guys, tapi kayaknya udah segini udah cukup. Untuk isian sop matahari seperti biasa, ada wortel, terus ada kayak dadar, telur, terus ada galantin di tengahnya, ada rumput laut. Ini sebenarnya rumput laut atau jamur ya, aku kurang tahu juga. Terus ada daun bawang sama, kalau yang ini udah pasti jamur nih. Nah, ada jamurnya. Langsung aja kita cobain. Wow, ternyata tebel guys galantinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ini kayak sop matahari biasanya sih, sop matahari yang asli Solo, jadi kayak rasanya gurih, asin. Terus untuk galantinnya juga super tebel dan empuk banget dalamnya. Enak banget. Next aku bakal cobain udang Jimbaran. Nah, lihat penampilannya aja udah super menggiurkan ya. Wow, bumbunya dari luar udah kelihatan medok, tapi kita coba apakah bumbunya di sini meresap sampai ke dalam udangnya. Wow. Oke. Untuk platingnya juga bagus banget ya guys. Lihat. Nah, ini dia. Tada. Satu udangnya besar, menurut aku lumayan besar. Terus, bismillahirrahmanirrahim.
Bumbunya tuh enak banget, tapi kayak apa ya rasanya? Kayak gurih. Terus walaupun di sini kelihatan kayak banyak bumbu yang nggak terlalu halus ya, kayak bumbu kasar gitu, tapi waktu dimakan itu lembut guys ternyata. Sedaging udangnya itu juga lembut. Terus ini kan belum dikelupas kulit udangnya. Aku kira bakal kayak seret di mulut atau kayak bikin sakit gitu loh biasanya ke kulit udang itu, tapi ini tuh enggak. Begitu digigit langsung kulit udangnya itu langsung udah nyatu aja sama dagingnya dan nggak seret sama sekali dan langsung hilang gitu di mulut. Gampang banget dipotek nih. Enak. Nah, next aku bakal cobain minuman ada di sini. Ini smoothies. Nah, katanya smoothies ini tuh kayak welcome drink gitu untuk para pelanggan VIP yang ada di Royal Pringsewu. Langsung aja kita cobain gimana rasanya minuman gratisan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kayaknya smoothiesnya ini nggak cuma satu buah guys. Ini kayaknya ada strawberry, terus kayak ada tomat. Nah, untuk minuman welcome drink menurut aku ini niat banget sih, enggak yang kayak sembarangan gitu buatnya, tapi beneran deserve sedemikian rupa supaya nyampe di pelanggan itu jadi suatu minuman yang nikmat. Nah, next terakhir aku bakal cobain dessertnya. Ini tadi kayaknya kalau nggak salah keju mesem. Tada! Penampilannya cantik banget. Lihat. Ini mau aku singkirkan dulu, bye-bye. Nah, sekarang kita cobain dessert ini. Untuk penutup memang paling pas makan yang manis-manis ya guys. Wow. Aku sih belum bisa memprediksi ini di dalamnya isinya apa. Nah, langsung aja kita cobain. Untuk tampilannya kayak gini. Berlayer, yang di bagian luar ada warnanya kayak merah muda yang soft gitu pinknya, terus dalamnya ada kayak keungu-unguan dan ini kayaknya kismis tapi belum aku coba. Oke, langsung aja kita campur semuanya, kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tuh kayak dessert khas Indonesia yang agar-agar dikasih roti itu loh. Kalian tahu kan pasti agar-agar dikasih roti, tapi di sini itu dikasih kismis juga. Dan untuk rasanya, kalau biasanya kan aku makan makanan tradisional atau jajanan pasar yang kayak gini tuh kemanisan ya, rasanya kayak manis banget. Tapi kalau ini tuh enggak. Untuk rotinya itu empuk, tapi bukan empuknya langsung hilang, tapi tetap ada teksturnya roti. Terus untuk jelinya juga rasanya kayak manis, tapi rotinya manis, jelinya manis, tapi jadinya nggak kemanisan. Gimana tuh? Kita coba sekali lagi. Enak banget. Nah, walaupun aku tadi udah makan dessert, tapi tidak berarti aku berakhir untuk makan makanan ini, karena aku setelah ini mau langsung habisin semua makanan yang ada di sini. Nah, untuk kalian pemirsa di rumah, saksikan terus Jalan-Jalan Yo, pastinya di episode-episode selanjutnya akan lebih seru lagi. Hanya di Jalan-Jalan Yo di TV10. Bye-bye.